November 2022, Indonesia memiliki tambahan provinsi baru. Total Indonesia kini memiliki 38 provinsi. Dan mungkin saja ke depannya jumlah itu akan bertambah lagi karena ada wacana pemekaran provinsi baru di seluruh Indonesia. Apa saja provinsi yang baru dan segera terbentuk itu? Kita mulai dari daftar provinsi yang baru terbentuk. Pada tanggal 25 Juli 2022, ada 3 wilayah di Pulau Papua yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia sebagai provinsi baru. Yang pertama adalah Papua Selatan. Berada di kaki burung Pulau Papua, provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua. Sebenarnya sejak 2002, wilayah ini sudah diajukan untuk menjadi provinsi tersendiri yang didorong kembali pada tahun 2020, baru diresmikan pada 25 Juli 2022. Merauke adalah kota di Papua Selatan yang menjadi lokasi Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Proyek pengembangan industri kelapa sawit dan tanaman pangan yang mengambil area seluas 1,2 juta hektar dianggap sangat bermasalah karena harus mengorbankan lahan perkebunan, hunian, dan hutan adat warga, yang berarti juga mengorbankan kesehatan tanah. Papua Selatan memiliki 4 kabupaten yang secara de jure beribu kota di Salor dan secara de facto beribu kota di Merauke. Memiliki luas wilayah 117.000 km persegi dengan jumlah penduduk 516.075 jiwa. 72% beragama Kristen, 27% beragama Islam, sisanya Hindu dan Buddha. Suku Asmatlah yang paling banyak menghuni provinsi ini. Di bagian utara Papua Selatan, terdapat saudaranya Papua Pegunungan yang lahir di tanggal yang sama. Juga sama-sama dimekarkan di Provinsi Papua. Memiliki luas wilayah 53.000 km persegi lebih. Populasinya berjumlah 1,4 juta jiwa lebih. 97% beragama Kristen, sisanya beragama Islam, dan beberapa masih ada yang memegang kepercayaan tua mereka. Menjadi satu-satunya dan yang pertama sebagai provinsi yang tidak berbatasan dengan perairan laut. Memiliki 8 kabupaten dengan Wamena sebagai ibu kota provinsi. Kota yang dikelilingi pegunungan Jayawijaya yang puncaknya terdapat salju abadi, yang artinya ia berada di lembah bernama Baliem. Lembah cantik yang menjadi medan atraksi drama perang suku antara suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Pusat pendidikan Islam terbesar di Papua, khususnya di distrik Walesi Papua, tempat madrasah dan pesantren tua di Papua. Suku Dani dan Lani adalah penghuni tua di provinsi ini yang masih membuat noken, tas tradisional Papua yang terbuat dari akar kayu pohon dan daun yang diklaim sangat kuat sampai bisa menarik alat berat. Juga memiliki tradisi unik bernama bakar batu. Tradisi mengolah makanan dengan membakar batu sampai panas membara, lalu ditumpuk di atas bahan makanan yang akan dimasak. Di sebelah barat Papua Tengah ada saudaranya yang lain, yang sama-sama dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Memiliki luas 60.000 km persegi lebih, memiliki 8 kabupaten dengan Nabire sebagai ibu kotanya. Tempat konservasi penyu di wilayah Papua. Bagian utara Papua Tengah adalah pesisir yang memiliki kekayaan bahari seperti terumbu karang dan hiu paus, dan pulau-pulau yang berpasir putih, khususnya di wilayah Nabire yang berbatasan dengan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Di bagian tengahnya adalah wilayah pegunungannya Jayawijaya, tempat huni suku Moni dan Amungme. Merekalah yang menjaga pegunungan yang ada di Papua Tengah, menganggap hutan adalah rumah, mempercayai roh nenek moyang bersemayam di pohon dan isi hutannya. Populasi Papua Tengah berjumlah 1,3 juta jiwa lebih, yang 87% beragama Kristen, sisanya Islam dan menganut animisme. Meski begitu, hampir semua orang Papua masih mencirikan tradisi paganisme. Provinsi baru ini berada persis di bagian kepala burung Papua, provinsi yang lebih baru dari 3 bersaudara sebelumnya. Hasil pemekaran dari Papua Barat yang resmi berdiri pada tanggal 8 Desember 2022. Memiliki luas wilayah 39.167 km persegi dengan jumlah populasi sampai 600.000 jiwa lebih. Memiliki 5 kabupaten dan 1 kota yang menjadi ibu kotanya, Sorong. Banyak suku asli Papua yang berada di sini. Yang paling banyak adalah suku Ayamaru dan Maibrat. Suku Ayamaru terkenal berwajah manis, dan salah satu tokoh terkenal dari suku ini adalah Boas Salosa, legenda sepak bola yang terakhir bermain di PSS Sleman, dan pemain timnas Ricky Kambuaya. Kepulauan Raja Ampat berada di provinsi ini. Sebagian besar wilayah Tambrau yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung,
dan pesisir dengan hewan dan tumbuhan yang beragam, juga berada di provinsi ini. Dan masyarakat adatnya lah yang menjadi penjaga utama habitat tersebut. 4 provinsi baru di Papua tadi adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Salah satu paru-paru wilayah timur, tempat huni hewan tumbuhan dan manusia yang harmonis, mekar bersamaan. Selain itu ada beberapa wilayah yang juga berpotensi bisa jadi akan menjadi provinsi baru. Kita urut berdasarkan pulau besarnya. Di Sumatera Utara, ada 2 wilayah yang berpotensi berdiri sendiri menjadi provinsi. Pertama adalah Tapanuli, yang mungkin akan memasukkan 6 wilayah ke dalam administrasinya. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Yang keseluruhan luas wilayahnya mencapai 11.960 km persegi. Dan jumlah penduduknya mencapai 1.200.000 jiwa pada tahun 2020. Melansir portal Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, menghadiri acara deklarasi dan gondang sabangunan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Utara pada tanggal 29 Oktober 2022. Beliau memberikan sambutan berisi ajakan kepada masyarakat untuk bersatu dan mendukung percepatan Provinsi Tapanuli. Lalu ada Kepulauan Nias, yang kemungkinan akan memiliki 5 kabupaten. Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Gunung Sitoli. Luas wilayah mencakup 5.574 km persegi, dan jumlah penduduk sebanyak 831.940 jiwa pada tahun 2022. Sementara di Pulau Jawa, Madura berpotensi mekar dari Jawa Timur dengan 4 kabupatennya, yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Luas wilayah 5.166 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.990.000 jiwa pada tahun 2022. Mengutip Tempo, Bupati Semadura pada tahun 2016, di pertemuan Bupati Semadura, sepakat memisahkan diri dari Jawa Timur dengan membentuk Provinsi Madura. Sumbawa juga berpotensi mekar dari Nusa Tenggara Barat. Melansir Tempo, Sumbawa memperoleh nilai skor teknis 479,7 poin dari 500 poin jika dibandingkan dengan Provinsi pembanding Nusa Tenggara Timur. Ini berarti dalam kategori kelulusan sangat mampu melaksanakan pembangunan daerah. Di Pulau Kalimantan, ada 2 yang berpotensi juga mekar, yakni Kapuas Raya, mekar dari Kalimantan Barat, dan Kota Waringin Raya, mekar dari Kalimantan Tengah. Sedangkan di Pulau Sulawesi akan ada provinsi baru bernama Sulawesi Timur. Melansir Metro Sulteng, perjuangan pembentukan Sulawesi Timur atau Sultim sudah berjalan hampir 20 tahun. Sempat ditolak pemerintah pusat karena luas wilayah pemekaran lebih besar dari Provinsi Induk Sulteng. Poso sendiri digadang-gadang menjadi ibu kotanya. Begitupun Luwu Raya yang sejak lama ingin pisah dari Sulawesi Selatan. Lalu Kepulauan Buton yang ingin pisah dari Sulawesi Tenggara. Dan Polaang Mongondo Raya yang akan mekar dari Sulawesi Utara.